Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bukan sekedar tindakan pencegahan, tetapi cedera yang dapat membuatnya tidak dapat beraktivitas setidaknya selama 2 minggu. Lautaro Martinez terpaksa meninggalkan kamp pelatihan Argentina setelah mengalami cedera otot pada hamstring kirinya. Demikian pengumuman dari Selection. Kapten Inter tersebut akan kembali ke Milan dalam beberapa jam ke depan, di mana ia akan menjalani tes lebih lanjut untuk menentukan waktu pemulihannya secara tepat. Jika diagnosis awal terkonfirmasi, Toro kemungkinan akan absen pada setidaknya 2 pertandingan krusial, pertandingan Serie A melawan Udinese, dan yang terutama leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Milan. Absennya pemain ini cukup signifikan bagi Simone Inzaghi, mengingat ia adalah pemain yang sangat dibutuhkan oleh tim. Selain Lautaro, Denzel Dumfries dan Piotr Zielinski sudah tidak dapat diturunkan karena cedera. Sementara Alessandro Bastoni akan absen pada pertandingan melawan Udinese karena skorsing setelah menerima kartu merah saat melawan Atalanta. Satu-satunya kabar baik datang dari Marcus Thuram yang tidak dipanggil ke tim Prancis untuk memulihkan diri sebaik mungkin dari masalah otot yang dideritanya dalam beberapa minggu terakhir. Sementara itu, Inzaghi berharap dapat memulihkan beberapa pemain kunci, Matteo Darmian, Nicola Zalewski, dan Federico Di Marco yang telah menjalani latihan individu dengan tujuan untuk kembali secepat mungkin dan membantu tim dalam fase krusial musim ini. Inter tidak bisa berhenti memikirkan Santiago Castro. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, penyerang Argentina dari Bolonya yang sempat berlibur bersama rekan senegaranya Lautaro selama beberapa hari itu semakin menarik perhatian manajemen Nerazzurri. Inter ingin melakukan perubahan di lini serang setelah Piala Dunia antar klub. Meskipun mereka mengikuti perkembangan Luka di Udine, favorit dalam daftar ini adalah Santiago Castro, yang oleh sebagian orang di kampung halamannya dijuluki Lautarito. Lautaro sendiri bisa menjadi faktor penting dalam kesepakatan itu, dan penyerang Bolonya itu tampaknya bersedia pindah ke Milano. Castro juga mewakili profil pemain yang sesuai dengan OEK3, tetapi perkiraan harga 30 juta euro mungkin tidak lagi cukup. Akan tetapi, Inter memiliki banyak aset untuk dimanfaatkan selain faktor Lautaro dan daya tarik wakil presiden Zanetti yang potensial. Jan Bisek telah dipanggil ke tim nasional senior Jerman untuk pertama kalinya, dan Inter kini menikmati keuntungan dari investasi lebih dari 7 juta euro untuk pemain yang berpotensi menerima tawaran 40 hingga 50 juta euro pada musim panas ini. Hal itu tidak akan terlalu mengejutkan, seperti yang dihipotesiskan oleh Tuttosport, mengingat tren transfer internasional terkini. Penting untuk melihat bagaimana klub Nerazzurri akan bertindak. Isu keuntungan modal juga melibatkan pemain seperti Fratesi yang mungkin akan meninggalkan kota Milan jika ada tawaran yang sesuai. Dengan penjualan ini dan bonus UEFA serta hadiah dari Piala Dunia antar klub, Inter dapat kembali ke pasar transfer pemain bintang. Pelatih kepala Inter Milan Simone Inzaghi telah melakukan hal-hal luar biasa sejak menggantikan Antonio Conte di ruang ganti hampir 4 tahun yang lalu. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Inter News, dia telah menjadi arsitek kebangkitan nyata Inter dalam beberapa tahun terakhir.
Simone Inzaghi telah membangun kembali Inter dari awal. Secara adil, Conte telah meletakkan dasar bagi kebangkitan Nerazzurri. Namun Inzaghi telah mengambil fondasi tersebut dan membawa Inter ke tingkat yang lebih tinggi. Memang, mantan pelatih Lazio itu telah mengubah Nerazzurri menjadi kekuatan dominan di Italia dan pesaing serius di Eropa. Dan dia telah melakukannya tanpa mengeluarkan biaya besar. Misalnya, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan yang bergabung dengan klub secara gratis. Meski berjuang di klub-klub sebelumnya, mereka bangkit di San Siro berkat Inzaghi. Lebih jauh lagi, ahli taktik asal Italia itu telah mengangkat Alessandro Bastoni menjadi bintang, menjadikannya salah satu bek terbaik Eropa. Sementara itu, karir Francesco Acerbi tampak hampir berakhir sebelum ia pindah dari Lazio ke Inter pada Januari 2022. Namun kini ia menjadi salah satu bek tengah dengan performa terbaik di Serie A, meskipun usianya sudah 37 tahun. Tidak perlu lagi disebutkan kebangkitan pesat Marcus Thuram. Dalam pencarian bek baru, nama baru telah muncul dipublikasikan hari ini di Tuttosport. Kita berbicara tentang Jay Izzes, pemain internasional Indonesia dari Venezia, yang penampilannya yang mengesankan telah menarik perhatian Milan dan Napoli dalam beberapa bulan terakhir. Namun dalam beberapa minggu terakhir, Inter dan Atalanta juga telah memantau pemain tersebut yang telah menunjukkan performa yang baik di beberapa laga terakhir. Sang pemain bahkan mengungguli pemain seperti Dovbyk, Dia dan Lukaku, serta Retegui. Bukan rahasia lagi seperti yang kita ketahui bahwa Inter sedang mencari bek tengah untuk berkembang bersama pemain berpengalaman seperti Acerbi. Kemampuan menandai dan mengantisipasi Izzes yang lahir pada tahun 2000 telah membuat para pengamat Nerazzurri terkesan dan klub tersebut memiliki hubungan yang baik dengan klub Venezia seperti yang terlihat dalam transfer Oristanio, Stankovic, dan Radu. Bek tengah tersebut antara lain telah memilih untuk bermain untuk tim nasional Indonesia dan tampaknya Erick Thohir, mantan presiden Inter, juga turut memengaruhi pilihannya. Siapa tahu, mungkin itu bisa menjadi pertanda takdir. Inter Milan, juara Serie A, ingin merekrut Kapten Roma Lorenzo Pellegrini untuk menggantikan Henrikh Mkhitaryan. Menurut Ima Zaghero, pemain 28 tahun itu bisa menjadi pengganti jangka panjang Mkhitaryan. Kontrak Lorenzo Pellegrini di Roma akan berakhir dalam 2 tahun. Ia merasa tidak bahagia di Roma karena klubnya sulit meraih trofi. Karena itu, ia mungkin akan pindah musim panas ini. Sementara itu, jika Pellegrini pergi, Roma bisa mendatangkan Fratesi. Gelandang Inter yang penampilannya kurang baik itu mungkin akan diizinkan pergi oleh klub. Roma ingin memanfaatkan kesempatan ini. Selain Fratesi, Mkhitaryan juga mungkin akan pergi karena usianya sudah tua.